Assalamualaikum rekan mahasiswa semua ya. Kali ini kita akan melanjutkan kuliah tentang design thinking ya. Pada bab kali ini, bab keempat adalah fase interpretasi. Pada minggu kemarin kita sudah bahas tentang interpretasi, yaitu adalah apa sih tujuan dari interpretasi? Tujuannya adalah untuk menganalisis data penelitian yang mendeteksi pola di antara mereka dan menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang menjadi dasar gagasan atau solusi kreatif. Dalam design thinking itu diumpamakan seperti orang yang berselancar ya. Maka interpretasi itu berarti penyelaman. Jadi merupakan hal yang mungkin menghasilkan solusi baik lemah atau kurang baik atau kuat. Kuat dalam hal ini didukung oleh besarnya insight ya, atau wawasan ya. Namun lain cerita dengan wawasan yang kurang tidak mungkin menghasilkan solusi yang kuat, karena tidak didukung adanya data-data yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Maka dari itu, ada beberapa cara atau teknik dalam fase interpretasi. Di antaranya adalah empathy mapping, mind mapping, journey map, affinity diagram, dan sebab akibat. Baiklah, kita akan mengupas beberapa pengertian-pengertian tentang teknik-teknik di dalam fase interpretasi ini. Yang pertama adalah empathy mapping ya. Design thinking merupakan metodologi yang berdasarkan empati yang mengedepankan rancangan pemikiran berdasarkan perasaan dan emosi. Untuk mencapai hal tersebut, tim perlu untuk memanusiakan manusia, bukan memperlakukan manusia layaknya pelanggan biasanya yang bergantung pada produk, jasa, atau tempat ya. Oleh karena itu, dalam menghasilkan temuan dan wawasan, tim design thinking atau tim challenge harusnya biasa mengkondisikan tidak hanya kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh pelanggan, namun juga kita mengetahui emosi atau perasaan dari the end of user atau seorang pelanggan, sehingga tim dapat menghasilkan apa? Empathy map yang membuka, memvisualisasi, dan memahami dengan lebih baik pengalaman-pengalaman emosi sesuai target persona. Di antaranya, untuk melakukan empathy map ada beberapa langkah. Yang pertama adalah langkah empathy map digantungkan di papan ya, kita tulis untuk persona yang terpilih. Yang kedua, tim menganalisis data penelitian tentang persona dan mendiskusikan perasaannya tentang situasi saat ini. Dan kesannya semacam influencer begitu. Yang ketiga adalah membuat rekaman video dari fase penelitian, sehingga dengan adanya video ini sangat membantu apabila ada hal-hal yang perlu direvisi atau perlu dievaluasi. Kita bisa memutar video tersebut. Langkah yang keempat adalah seorang tim ya mengisi setiap bagian lembar empathy map yang sudah kita sediakan. Yang kelima, yaitu dengan mengulangi langkah ya. Dari langkah yang sudah kita awali tadi, kita laksanakan, kita ulang dari beberapa persona yang telah kita kasih pertanyaan atau kita observasi. Langkah yang enam adalah menganalisis semua catatan pada peta empati dan menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari isu emosional yang paling menonjol. Jadi apa sih emosional yang paling menonjol di antara para persona-persona yang telah kita berikan pertanyaan atau kita melakukan observasi? Apa sih emosi atau yang keinginan mereka yang paling dalam? Itulah yang akan kita kerucutkan seperti itu.
Dalam empathy map ini kita bisa membuat semacam template ya, di antara yang perlu kita perhatikan adalah pikiran dan perasaan. Apa yang dimaksud? Yaitu kita dengan membuat pertanyaan apa yang penting dan bermakna menurut mereka. Ya, apa yang menjadi kekhawatiran dan kebahagiaan darinya. Ya. Dan tidak luput pula kita harus bisa menjadi pendengar. Apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitarnya, kerabat, keluarga, kolega, dan lingkungan itu akan menjadi sumber data yang valid. Kemudian kita juga harus melihat apa yang dia lihat atau penilaian mereka terhadap lingkungan. Ya, apa situasi yang sedang terjadi di lingkungan tersebut. Itu perlu kita perhatikan. Kemudian perkataan dan tindakan. Bagaimana sih sikap dan perilakunya mereka saat ini? Ya. Kemudian kita harus juga mengetahui ketakutan, keinginan. Ketakutan yaitu apa yang merupakan menjadikan ketakutan mereka, tekanan mereka menjadi halangan mereka. Kemudian keinginan, apa yang mereka inginkan dari kebutuhan-kebutuhan, dari orientasi sukses baginya. Jadi apa sih yang membuat saya itu bahagia? Seperti itu. Dari dalam 4T Maps harus dipersiapkan untuk masing-masing persona agar tercipta suatu hasil ya atau wawasan yang akan kita jadikan target dalam sebuah penyelesaian solusi. Untuk teknik yang kedua adalah mind mapping. Apa itu mind mapping? Yaitu teknik yang digunakan untuk menguraikan suatu permasalahan yang kelompok, yang kompleks, menjadi bagian-bagian yang kecil. Dengan menggunakan hal tersebut menjadi arahan bagian temuan atau wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Jadi kita gambarkan suatu masalah itu kan banyak sekali macam-macam ya, kompleks sekali. Masalah-masalah itu kita pilah-pilah ya, berdasarkan kesesuaiannya. Sehingga masalah itu akan mengkerdil, kemudian akan mengerucut menjadi suatu topik utama. Teknik fase interpretasi yang ketiga adalah journey maps. Journey maps merupakan teknik yang efektif digunakan untuk memvisualisasi dan mengevaluasi pengalaman yang dirasakan oleh target atau user of the end ya, pada produk atau jasa, yaitu pada touch point yang berbeda. Jadi adanya interaksi antara konsumen dengan brand ya. Seseorang akan menentukan suatu pilihan atau membeli, itu dia harus mengetahui ya brands atau mengetahui hal-hal yang akan dibeli, lebih mengenal lebih dalam, lebih jauh untuk dia akan yakin suatu pilihannya. Yang keempat adalah affinity diagram, di mana kategori tertentu dan kemudian menghasilkan wawasan atau temuan dengan menganalisis hubungan untuk mengelompokkan sejumlah besar data penelitian di antara pengelompokan. Apa sih langkah-langkah untuk menyusun affinity diagram? Yang pertama, yaitu menulis sebuah penelitian secara terpisah dan menempatkan semua di sebuah papan, ya, papan putih tentunya kita. Yang kedua, membuat catatan tempel dikelompokkan bersama-sama tergantung pada korelasi di antara mereka yang hubungan dengan masalah-masalah tersebut kita kelompokkan. Yang ketiga, dengan memberi nama atau kategori masing-masing kelompok. Jadi setelah kita kelompokkan ya, kita beri nama sebagai identitas. Yang keempat, tim mulai mengidentifikasi hubungan antara masing-masing kategori dan jika mungkin menata ulang masing-masing di bawah judul tema. Jadi kita buat semacam struktur organisasi seperti itu. Masalah-masalah yang relevan yang sudah kita pinta-pinta kita tata ya. Yang kelima, tim menganalisis diagram afinitas dan mengeksplorasi pola di antara data penelitian berdasarkan persamaan, dependensi, dan pengulangan. Ya. Jadi kita
berusaha menggali berdasarkan persamaan atau ketergantungan dari masing-masing permasalahan tersebut sesuai kelompoknya masing-masing. Yang keenam yaitu dengan menggunakan pola yang menghasilkan wawasan ya. Wawasan itu akan mengerucut dan akan menjadikan sebagai dasar untuk ditindaklanjuti. Teknik yang kelima adalah diagram sebab akibat. Jadi insights atau wawasan pada umumnya selalu mengarah pada permasalahan yang teridentifikasi di fase riset. Dalam merumuskan diagram sebab akibat terdapat dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama adalah fungsional decomposition. Apa sih maksudnya? Pendekatan dengan membagi masalah menjadi bagian yang lebih kecil dan kemudian menganalisis penyebab di belakangnya ya. Jadi pendekatan masalah di bagian yang lebih kecil ya untuk sebuah dasar penyebabnya. Yang kedua adalah five whys technique. Jadi secara berulang kali mengajukan pertanyaan dan menggunakan jawaban sebagai dasar dari pertanyaan berikutnya. Ya, sampai menemukan penyebab dari masalah tersebut. Jadi diulang-ulang begitu. Contohnya apa? Ini dengan menggunakan fishbone. Jadi menggunakan tulang ikan di mana di situ ada kepala dan duri. Duri-duri itu diibaratkan adalah berbagai macam permasalahan. Bisa kita umpamakan adalah sebuah material, metode, mesin, baik lingkungan, ukuran, dan manusia misalnya dalam sebuah produksi dalam produk manufaktur misalkan. Dan di situ ada tulang kecil-kecil. Tulang yang besar itu kita sebut adalah penyebab primer, tulang yang kecil-kecil adalah penyebab sekunder. Sedangkan kepala ikan adalah merupakan ujung dari permasalahan itu. Jadi dengan menganalisis masalah-masalah tersebut, maka muncullah topik utama yaitu kepala ikan dengan kita sebut adalah permasalahan. Dalam fase interpretasi kali ini, keterampilan yang harus dikuasai adalah yang pertama adalah empati ya. Yaitu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain ya. Tingkat empati yang canggih itu dibutuhkan untuk lebih memahami emosi dari pengguna ya atau target ya untuk menafsirkan kebutuhan, masalah, minat dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengenalan pola. Maksudnya apa? Interpretasi sebagian besar tentang mengenali suatu pola dalam data hasil penelitian ya. Keterampilan ini membantu merancang tim berpikir untuk mengenali pola di antara pengamatan. Yang ketiga adalah intuisi, yaitu kemampuan mengenali suatu pola dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan sebab dan akibat. Deterministik antar benda. Jadi pada saat Anda lebih mampu memprediksi apa yang akan terjadi dalam kondisi tertentu. Jadi kalau dalam kenabian itu mungkin ilham gitu ya. Suatu tiba-tiba ya. Kalau kita sering mengolah pikiran kita, mengolah dengan design thinking secara tidak langsung, kita itu akan mempunyai intuisi ya. Namanya intuisi apa? Tiba-tiba gitu loh. Pikiran kita langsung tahu ya, kayak seperti dukun gitu. Seperti itu kira-kira. Kemudian dari materi ini kita bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari tahap interpretasi adalah untuk menganalisis data atau sebuah penelitian ya, mendeteksi pola di antara mereka dan menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti yang menjadi dasar gagasan solusi kreatif. Dan dalam fase interpretasi ini dilakukan visualisasi data hasil riset yaitu dengan beberapa cara, diantaranya mapping, mind mapping, journey maps, affinity diagram, dan diagram sebab akibat. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi,
maka nanti kita akan berusaha untuk berlatih ya, membuat suatu kasus sehingga kita nanti akan belajar menyelesaikan ya, kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu, dan saya harapkan rekan-rekan mahasiswa sehat selalu dan semangat kuliah ya. Dari saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.